Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga cerah ceria untuk yang menonton gitu dan menikmati apa yang saya sampaikan. Semoga tidak ngantuk gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan manusia dini. Jadi kalau sudah penyelenggaraan berarti hubungannya dengan hukum, perundang-undangan, peraturan gitu ya. Pelajaran ini mungkin membosankan karena kita akan belajar tentang pasal-pasal, ayat-ayat gitu ya, yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Gitu ya. Jadi perlu ini ya, perlu sekali gitu. Kemudian anak usia dini itu adalah lembaga yang bersifat ada yang non formal, ada yang formal gitu ya. Kalau misalnya PIAUD itu berarti non formal gitu yang dikelola oleh ibu-ibu PKK itu berarti lembaga non formal gitu. Kalau TK itu berarti formal gitu ya. Kemudian lembaga pendidikan usia dini itu macamnya seperti apa gitu ya. Marilah kita lihat PowerPoint ya. Sebentar. Jadi sekarang kita akan menerangkan hakikat landasan penyelenggaraan usia dini ya. Kalau kemarin saya sudah menerangkan di video yang lain itu adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan usia dini gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan hakikat anak usia dini. Yang kedua adalah menjelaskan landasan penyelenggaraan pendidikan AUD. Kemudian menyelenggarakan hakikat anak usia dini. Apa sih itu anak usia dini gitu ya. Kemudian mengidentifikasi lembaga PAUD. Yang kelima, menganalisis peran LPTK S1 PG PAUD dalam menyiapkan guru pendidik anak usia dini di Indonesia. Siapakah sih sosok anak usia dini itu? Anak yang dikatakan usia dini adalah 0 sampai 8 tahun. Gitu ya. Di mana rentang kehidupannya, jadi anak itu proses, jadi usia 0 sampai 8 tahun deh. Itulah anak usia dini. Jadi dikatakan usia dini itu seperti itu. Mungkin ya sampai kelas 2 SD. Gitu ya. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Nasional berkaitan dengan anak usia dini adalah pasal 28 ayat 1. Pendidikan nasional usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar gitu ya. Jadi di sini tercantum mungkin ada kejadian, mungkin ya. Berdasarkan undang-undang ini, kalau kemarin saya bilang bahwa perlulah kita menjadikan anak usia dini. Tapi kemarin saya juga menjelaskan kalau nggak mau ditaruh pendidikan anak usia dini ya berarti dididik di rumah saja gitu dengan suasana pendidikan anak usia dini. Di sini juga diperkuat di pasal 28 ayat 1 yang dikatakan bahwa anak yang jadi pendidikan anak usia dini itu dimulai dari 0 sampai dengan 6 tahun. Maksudnya apa gitu? Jadi mulai ibu hamil gitu, itu sudah ada pendidikan di situ, gitu. Ibunya nggak boleh stres, ibunya nggak boleh marah-marah, ibunya harus banyak baca Quran, gitu ya, harus tenang, kemudian sering-sering mengelus perutnya, gitu.
ada konektivitas ketika ibu itu membaca Al-Quran dengan kualitas dari anak itu sendiri dalam kandungan. Kalau misalnya seorang ibu beragama Muslim dan menginginkan anaknya adalah anak yang soleh. Kemudian ibunya juga nggak boleh malas-malas juga gitu, karena akan berpengaruh pada proses persalinan dan perkembangan anak berikutnya, gitu ya. Emangnya anak itu akan dengar kalau ibunya melakukan hafalan Quran? Ya dengar dong, dengar gitu. Gitu. Sudah dibuktikan dengan ada beberapa jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian sampai 6 tahun dan sifatnya ini pendidikan anak usia dini bukan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi kalau anak-anak pedesaan nggak ada TK bolehlah. Kalau misalnya ada SD langsung bisa masuk SD. Jadi di sini sifatnya sunnah gitu, boleh masuk TK, melewati TK boleh tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya guru tidak atau sekolah SD tidak mewajibkan anak-anaknya ini apakah sudah masuk TK atau belum, gitu ya. Kemudian bab 1 pasal 1 ayat 14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lanjut. Ini yang kemarin saya jelaskan. Jadi kita berikan stimulus gitu, pengajaran-pengajaran. Yang kemarin ingat nggak? Saya menjelaskan tentang bagaimana anak harus menguasai kosakata matematika dan kosakata bahasa Indonesia. Dan itu semua dijelaskan, diterangkan atau disampaikan oleh guru melalui permainan-permainan, game-game yang menarik, gitu ya. Dan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Makanya pembelajaran pendidikan anak usia dini itu melalui bermain, sehingga semua organnya dari mulai kepala, tangan, sampai kakinya bertumbuh dan berkembang secara baik. Kemudian tempat pendidikan anak usia dini juga sebagai tempat religius yang mengajarkan nilai-nilai agama yang baik kepada anak, gitu ya, agar perkembangan jasmani dan rohaninya berkembang dengan baik. Dan semuanya itu dibutuhkan memasuki pendidikan yang lebih lanjut, yaitu SD, sekolah dasar. Apa sih pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya, menstimulus, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Jadi anak itu benar-benar dididik gitu. Apa yang mau dia dapat ketika dia tidak lagi di sekolah? Misal ada sebuah sekolah namanya sekolah TK Kepompong gitu. Di situ terkenal dengan pendidikan karakter. Sehingga ketika anak itu keluar dari TK itu orang pada kenal. Karena anaknya itu ramah, mau berbagi. Pokoknya anaknya tuh baik hati gitu. Dan terhadap siapapun dia terbuka, tidak saling curiga gitu. Karena pembelajarannya memang menyenangkan gitu, ramah-ramah gurunya gitu. Sehingga mudah ditiru anak ketika dia bersosialisasi dengan lingkungan. Ada juga sekolah yang dinamakan TK Montessori gitu. Dia akan mengajarkan tentang keterampilan anak dan kemandirian anak sejak dini usia. Di situ ada diajarkan bagaimana menyapu lantai, mencuci piring, dengan semuanya mini-mini, disesuaikan dengan tubuh anak. Sapunya pun bukan juga sapu orang dewasa, tapi disesuaikan dengan tinggi tubuh anak-anak. Montessori, gitu. Tokohnya adalah Dr. Montessori, gitu. Jadi anak itu kalau dalam filsafatnya Montessori, anak itu nggak boleh dimanjain, anak itu harus diajarkan nilai-nilai kehidupan dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama, Montessori itu sama dengan pendidikan di Jepang. Gitu. Kemudian bagaimana sikap orang tua terhadap anak usia dini? 1. Memberikan kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan
yang memunculkan masa peka menemukan. Jadi gini, orang tua itu harus memberikan mainan yang bisa, jadi mainan nggak asal mainan, tapi mainan yang benar-benar mencerdaskan bagi akal anak. Misalnya apa? Lego, bongkar pasang, terus puzzle, itu yang dibutuhkan anak-anak gitu. Bukan yang berbau tembak-tembakan, bukan yang berbau apa ya, perkelahian, bukan gitu. Kemudian yang kedua, memahami bahwa anak masih berada pada masa egosentris. Egosentris itu keakuannya besar gitu. Terus seolah-olah dia tuh tunggal, nggak ada pesaing gitu ya. Jadi tugas kita orang tua itu memberikan pengertian bahwa dia itu adalah makhluk sosial. Kalau enggak, dia diajak keluar bermain di antara teman-temannya. Bahwa lingkunganlah yang akan mengajarkan dia rasa egosentrisnya berkurang. Kalau dia terus berada di lingkungan teman dengan rasa egosentris, maka akibatnya secara tidak langsung akan ditinggal oleh teman bermainnya. Itu adalah salah satu terapinya ya. Terus pada masa ini, anak itu mudah meniru. Jadi meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi hati-hati. Atau masa namanya apa yang namanya? Lupa. Pokoknya mau copy deh itu gitu ya. Terus orang tua juga harus membiarkan anak bermain di luar gitu. Tapi kalau untuk saat ini tuh susah ya, nggak boleh ya karena COVID ya. Jadi ya diusahakan gimana orang tua bisa menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak supaya anak-anak itu memiliki rasa solidaritas terhadap kawan, gitu ya. Jadi landasan penyelenggaraan usia dini itu adalah landasan yuridis, hukum, filosofi dan religi, keagamaan, kemudian landasan keilmuan dan empiris. Empiris itu ya keilmuan itu, gitu ya. Landasan yuridis tahun nomor 2 tahun 1989. Sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Gitu. Kemudian pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Jadi anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, dari pihak keluarga, dari tetangga, apabila anak itu mendapatkan kekerasan, perlindungan, dan diskriminasi. Seperti kasusnya kemarin Sulawesi, yang anak itu matanya dicongkel oleh neneknya, sedangkan ibu bapaknya bercerai dan tidak tahu di mana tempatnya, malah anak ini mau dijadikan tumbal untuk pesugihan. Itu kan, dan akhirnya pemerintah turun tangan. Atau misalnya yang sekarang terdampak COVID, banyak anak yatim piatu, maka dinas sosial yang bekerja sama dengan masyarakat menitipkan anak ini di balai di balai yatim piatu yang mengelola anak-anak yatim piatu dan duafa, gitu ya. Sedangkan 28C, setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi hak anak adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dari guru, dari ayahnya, dari orang tuanya, dan berhak atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan dimampu, jadi memiliki kemampuan orang tua untuk menyediakannya, gitu ya. Kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan bisa dari guru, sekolah, bisa dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, termasuk televisi ya. Kemudian juga berhak mendapatkan pendidikan. Kalau sampai ada orang tua yang tidak menyekolahkan anak, berarti sudah melanggar hak anak. Dan anak boleh meminta sekolah, gitu, karena dia haknya, gitu. Dan pemenuhan kebutuhannya.
sandang, papan, pangan. Mesti harus dipenuhi semua karena itu hak anak gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang tua berpisah tapi melalaikan, mengabaikan hak anak. Itu dosa dan melanggar Undang-Undang nomor 28 ayat 2. Hafalin ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang bapak lalai tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya walaupun sudah berpisah dengan istrinya, maka ini adalah dia telah melanggar hukum ayat 28 ayat 2. Gitu ya. Kemudian Undang-Undang RI nomor 20 pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini, ya. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan informal. Pendidikan anak usia dini, jadi tadi saya terangkan apa yang jalur formal, TK, RA, bentuk lain. Tapi kalau yang non formal, KB, TPA, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pendidikan usia dini lanjut pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga, dan diselenggarakan oleh lingkungan. Gitu ya. Jadi formal dan formal TK, non formal itu KB, TPA, dan sederajat. Gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional bab 1 butir 4 13. Udah itu ya. Sekarang landasan filosofi dan religi. Pendidikan agama menekankan, jadi religi itu agama ya. Pendidikan agama menekankan pada pemahaman tentang agama serta bagaimana agama diamalkan dan diaplikasikan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Kemudian landasan filosofi ontologis, anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis, psikologis, dan sosiologis. Gitu. Kemudian apa sih biologis? Biologis itu secara bentuk tubuh ya, yang berhubungan dengan tubuh kita. Kalau psikologi berhubungan dengan kelakuan kita, karakter kita. Sedangkan sosiologi adalah hubungan kita dengan lingkungan sekitarnya. Terus epistemologi. Apa itu epistemologi? Yaitu pemberian pembelajaran. Jadi epistemologi bersifat pemberian pembelajaran bersifat pengetahuan. Jadi pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Yang haruslah menggunakan konsep belajar sambil bermain. Itu kan? Kemarin sudah saya terangkan. Jadi basic dasarnya dari pendidikan anak usia dini adalah bermain sambil belajar. Sedangkan aksiologi adalah isi kurikulum haruslah benar, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi anak yang berhubungan dengan nilai seni, keindahan, keselarasan, yang mengarah pada kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai dengan akar budaya di mana mereka hidup, serta nilai-nilai agama yang dianut. Kemudian landasan keilmuan dan empiris. Konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis. Artinya, kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan PAUD kemarin saya sudah jelaskan. Itu terdiri dari pengetahuan-pengetahuan, misalnya matematika, IPA, IPS, kemudian sosiologi kehidupan sosialnya, epistemologi pengetahuannya, kemudian teknologinya, semuanya dijadikan menjadi satu, terintegrasi. Yaitu menjadi satu merupakan konsep keilmuan dari pendidikan anak usia dini. Jadi anak usia dini tidak bisa diajarkan bahasa Indonesia melulu atau matematika melulu, tidak. Tapi seluruh konsep dari pembelajaran di SD itu harus kita ajarkan melalui belajar sambil bermain. Kenapa hal itu terjadi? Supaya kita dapat mendapatkan, karena basically dari pendidikan anak usia dini adalah kecerdasan
jama atau multiple intelligence. Jadi tidak hanya satu kecerdasan yang dikembangkan, tapi ada 8 kecerdasan yang dikembangkan dalam kehidupan, dalam pendidikan anak usia dini melalui kegiatan belajar sambil bermain. Gitu. Terus siapa pendidik? Jadi pendidik siapa itu pendidikan anak usia dini? Yang menjadi guru bagi anak usia dini adalah guru yang berlatar belakang pendidikan anak usia dini. Kemudian bisa pamong sebagai pengajar di sanggar kegiatan. Jadi misalnya di TPA, Taman Pendidikan Anak itu ada guru pamong, sanggar pendidikan anak usia dini itu juga guru pamong. Dan kelompok bermain. Bisa juga fasilitatornya adalah gurunya itu adalah orang tuanya sendiri, kemudian ustadz, ustazah yang bekerja di BKB atau posyandu. Jadi ada tuh namanya di posyandu itu PIAUD gitu, yang diajar ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan gitu. Sebagai ibu rumah tangga, tapi anaknya udah gede-gede jadi nggak banyak diurusin ya. Yang diurusin adalah anak usia dini, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia nggak bermain keluar-keluar. Mesti harus dilindungi mereka dan dididik dia karena undang-undangnya adalah yang disebut anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun dan mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran mulai dari 0. Gitu ya. Kalau misalnya nggak mau di TPA yang didirikan dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga, bisa juga di penitipan anak yang bagus, tapi kan harganya mahal ya. Gitu. Kemudian kompetensi pendidik PAUD untuk nomor 20 pasal 40 ayat 2, kewajiban pendidik 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dinamis serta ideologis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Jadi tugas dari guru TK itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugas kita ini, tanggung jawab kita ini mencerdaskan anak TK. Melalui apa? Melalui belajar sambil bermain. Kemudian kita sebagai seorang pendidik harus menjadi teladan. Nggak boleh suka marah-marah di depan anak nggak jelas gitu ya. Atau kita sebagai orang tua juga sebagai teladan gitu. Tidak layaklah kita harus bertengkar dengan suami kita di depan anak. Paham ya? Peran guru anak usia dini adalah berinteraksi, mengasuh anak, mengatur supaya anak nggak stres, dan juga mengatur supaya gurunya itu nggak boleh stres, kemudian memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak, kemudian mengadakan perencanaan pembelajaran. Jadi dia membuat perencanaan perencanaan pembelajaran, kemudian menggali, memberikan informasi tambahan yang disebut dengan pengayaan terhadap anak usia dini. Kemudian menangani masalah bila anak usia dini itu ada sesuatu masalah yang dia tidak sedih terus, tidak bahagia, atau anak bertengkar dengan kawannya, gitu sampai anaknya dipukul sampai darah, itu ada suatu masalah. Jadi guru anak usia dini harus bisa mengatasi semuanya itu. Atau misalnya ada anak bolos, dibiarkan, nggak mau masuk sekolah di TK gitu. Harusnya guru pendidikan usia dini harus seyogyanya segera mungkin untuk menanyakannya. Ada apa ini? Gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran harus bersifat yang menyenangkan siswa. Gitu. Yang terakhir adalah pembimbing dan pemeliharaan. Jadi barang-barang yang dipakai oleh siswa itu harus dipelihara. Itu harus ada dananya. Karena kalau enggak ya namanya anak usia dini itu pasti menggunakan media belajar yang lebih banyak daripada sekolah pada umumnya. Itulah mahalnya pendidikan anak usia dini. Tapi bagaimana guru ini menyikapi semua media itu bisa melalui
kertas bekas, barang bekas, untuk menjadi sebuah media pembelajaran. Itu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang landasan yuridis dari pendidikan manusia dini. Kalaupun ada yang tidak paham, maka boleh ditanyakan pada pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.